makan malam di Banyuwangi. Oke. Dari jogger guys, tapi kita lupa take videonya. Udah pribadi ya.
Dia nggak ada aku waktu lagi video. Ya ini makan kita satu malam. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sebal, sesuatu di Bali. Nah, pasti kalian udah melihat nih dari judul dan intro podcast kami yang akan kita bahas selama beberapa menit kemudian. Dalam suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, seperti halnya individu sebagai makhluk sosial. Negara tentunya akan memerlukan negara atau komponen yang lain. Bahkan ada pula negara yang memiliki keterkaitan serta ketergantungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jika adanya keterkaitan antar negara dengan negara lain, tentunya ada sebuah hubungan yang baik. Salah satunya merupakan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia dengan negara-negara lain yang dinamakan masyarakat global. Ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar bangsa, adanya persaingan yang ketat, dalam suatu kompetisi dan dunia cenderung berkembang ke arah perebutan pengaruh antar bangsa, baik lingkup regional maupun lingkup global. Namun, pada kenyataannya masih banyak hubungan yang bertentangan antara negara satu dengan negara yang lain, yang mengakibatkan terjadinya konflik dan terusiknya perdamaian dunia. Konflik biasanya dipicu dengan adanya masalah dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama, maupun kebudayaan. Terjadinya konflik akibat adanya keserakahan, kurang saling menghargai dan mengerti antara satu dengan yang lain. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana sih perubahan masyarakat dalam perdamaian globalisasi, nah, kalian harus tahu tentang Pulau Bali. Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai ciri budaya yang sangat indah. Hal ini tercermin dari kebiasaan mereka sehari-hari dan lingkungannya. Dalam kesehariannya, masyarakat Bali selalu mengenakan pakaian adat Bali yang menjadikan nuansa daerah Bali dengan daerah luar Bali yang sangat berbeda. Pulau Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan Bali Dwipa. Selain terkenal dengan pesona baharinya, Bali juga terkenal dengan berbagai keunikan seni dan budaya yang masih dilestarikan. Masih banyak tempat wisata di Bali yang sayang untuk dilewatkan, seperti Pantai Kute, Desa Panglipuran, Tanjung Benoa, Pura Tanah Lot, dan lain sebagainya. Pakaian adat Bali terbagi menjadi 3 jenis menurut waktu penggunaannya. Pertama, pakaian yang digunakan dalam upacara adat keagamaan. Kedua, pakaian adat untuk acara resmi seperti pernikahan. Ketiga, pakaian adat untuk kehidupan sehari-hari. It's me, Anggi Fania Natasha, and my partner help to introduce our speaker. Hello, I'm Tamara Zaira. I will help Fania become a presenter for this podcast. Nah, sebelum kita memulai podcast kita, saya dan teman saya akan memperkenalkan narasumber kita.
Narasumber pertama kita, mengapa tari Bali selalu identik dengan tari barong? Karena tari barong itu sangat populer di Bali dan juga populer di acara-acara tertentu. Untuk tari barong itu diambil 16 kali dan juga diambil di hari Sabtu. Wah, pertanyaan kedua, apa dampak COVID-19 pada tampilan tari barong ini? Sama ramainya, cuman waktu di COVID itu kena dampaknya dan juga udah mulai sepi. Jika sekarang udah mulai ramai lagi. Pertanyaan ketiga, apa saja budaya yang masih berkembang di Bali? Ada tari barong, tari kecak, pegalongan, dan juga masih banyak tari-tari tradisional lainnya dan juga budaya-budaya lainnya masih ada. Makasih. Ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber saya yang kedua. Bagaimana pendapat Anda melihat perubahan dalam gaya berpakaian tradisional dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu? Untuk saat ini pakaian tradisional sudah lumayan meningkat dikarenakan para masyarakat Bali telah menggunakan kembali tradisional itu dan memikat para turis atau pengunjung untuk menggunakan dan melestarikan pakaian tradisional tersebut. Next, I will ask to Mr. Fawaz, what is the most beautiful beach have you ever visited in Bali? I think it's Mawasli Beach, Gilbert Beach, Ramas Beach. Bali is the best island I ever visited. What is the most interesting tourist attraction in Bali? Beach and surfing and other fun activities in here. Wow. What is the reason for going on holiday to Bali? I never been to Bali. Now I was here a year and a half. Wow. Okay, thank you. Lanjut, narasumber kita yang keempat, bagaimana peran Anda sebagai warga negara dalam memajukan ekonomi lokal? Untuk memajukan ekonomi lokal sebagai warga negara, saya bisa bantu berjualan juga untuk mempromosikan barang. Bagaimana Anda memilih kata-kata yang tepat untuk mempromosikan produk atau jasa Anda dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia sih gampang ya, yang rada susah itu bahasa asing. Jadi kalau mau ngomong sama bule-bule itu ngomongnya harus jelas gitu. Sama kalau ada turis asing mau beli, kita harus layani dengan baik dan jelas. Oke, terima kasih. Lanjut, narasumber kita yang kelima. Oke, apa harapan Anda untuk masa depan dalam hal kerukunan antaragama dan peran agama dalam mempromosikan perdamaian global? Salah satu tugas dari pemangku adat dalam setiap saat kita akan diberikan suatu ajaran atau suatu ajakan sehingga masyarakat di globalisasi, termasuk globalisasi modern ini, kita harus mengikuti langkah-langkahnya untuk tidak merusak sasaran budaya yang ada yang diwariskan oleh orang dahulu. Oke, lanjut. Bagaimana pandangan Anda tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia? Kami sebagai pemangku adat dalam pandangan kepercayaan adalah hak sebagai manusia. Kepercayaan apapun yang mereka lakukan itu adalah baik. Apa pesan penting yang dapat kita ambil dari kehidupan dan pemikiran tokoh agama ini untuk membangun masyarakat yang lebih baik? Kami sebagai masyarakat khususnya di Panglipuran, kami mengajak semua di desa untuk saling menghormati agama-agama lain, termasuk agama Kristen, agama Islam yang harus kita hormati. Oke, terima kasih. Lanjut, narasumber kita yang keenam. Apa saja upacara keagamaan yang ada di masyarakat Bali? Upacara keagamaan yang rutin dilakukan di Bali yaitu di hari purnama dan tilem. Oke, apakah pemangku adat harus datang di acara Galungan dan Kuningan? Ya, harus datang, pemangku adat wajib datang di acara tersebut. Lanjut, narasumber kita yang terakhir. Bagaimana Anda menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan internasional? Kalau untuk bahasa Inggrisnya kita tapi bisa ya Oke, bagaimana teknologi dan inovasi memengaruhi cara Anda menjalankan usaha dagang Anda?
Apakah Anda menggunakan platform digital untuk meningkatkan penjualan atau efisiensi operasional? Tapi masih bisa menggunakan pembayaran cash atau tunai. Oke, terima kasih. 2 nanas, 2 cherry. Campur gula, enak sekali. Terima sekian podcast kali ini. Semoga kita dapat bertemu di esok hari. Oke, apakah pemangku adat harus datang di acara tahunan dan bunyi? Nah, saya akan bertanya kepada narasumber saya yang ketujuh. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana pendapat Anda jika ada Dua nanas, 2 cherry. Nah, sebelum itu kalian harus mengenal tentang Bali. Bali merupakan destinasi wisata yang ada di Bali yang mempunyai ciri khas budaya yang sangat beragam. Ada Nah, pasti kalian tidak asing lagi dengan thumbnail dan intro YouTube podcast kami. Yang Nah, pasti kan tidak asing dengan thumbnail kita yang ada di Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sebal. Apa itu Sebal? Sesuatu di Bali. Terakhir, ya ini selanjutnya kita akan mendatangkan sebuah narasumber yang pertama. Perkenalkan, nama saya Aneka. Halo, nama saya Almira. Assalamualaikum, salam, namo budaya. Loh, kok pulang? Ayo mandi banget. Selanjutnya kita akan mendatangkan sebuah narasumber kita. Yang pertama adalah nama saya Aneka. Yang kedua Nama saya Kim Angelo Prabaswara. Saya akan bertanya kepada narasumber yang keenam. Now I will ask you Mr. Bawas, what is the most beautiful beach you have ever visited in Bali? It's Mahasi Beach, the beach, Kuras Beach. Bali is the most visited island ever. kok gitu visi? Pertama-tama kita akan menanyakan narasumber pertama kita. Mengapa tadi Bali selalu menjadi tari Bali? Biasanya ada acara populer dan diambil 16 kali diambil dengan sangat. Pertanyaan kedua,